Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganda Kesha Maude dengan NIM G0025020 dari kelompok B9. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 2.1. Nah, ini untuk soalnya untuk laporan pertama. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekelumpulan cacing. Dan seseorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan perbesaran prostat. Nah, jadi untuk anatomi penis sendiri, penis merupakan suatu organ berbentuk tubular alat kopulasi pria yang dimana dia tuh homolog dengan gland klitoris yang pada wanita. Terus dia tuh terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa yang dimana terdiri dari bulbus sama crus penis, sama ada pars libera yang dimana ada corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Nah, untuk bulbus penis sendiri, dia terletak di tengah, diapit oleh crus penis dextra et sinistra. Ke distal akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan glans penis. Lalu untuk crus penis sendiri, dia terletaknya di lateral bulbus penis yang terdiri dari struktur dextra et sinistra. Pada bagian dorsal akan membentuk corpora spongiosa penis. Nah, selanjutnya ada pars libera penis, yang dimana dia tuh ada dua, corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Corpus spongiosum dia terletak di bagian ventral corpus penis sama dilewati uretra pars spongiosa. Lalu distalnya melebar menjadi glans penis. Sedangkan yang corpora cavernosa dia terletak di bagian dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama. Terdapat dua corpus cavernosus, masing-masing diliputi tunika albuginia tebal, sama ruang-ruang corpora cavernosa disebut cavernae atau sinusoid cavernosum. Di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Selanjutnya ada pars fixa penis, yang dimana nama lainnya itu ada radix. Nah, pars fixa itu diperkuat oleh musculus ischiocavernosus, yang dimana dia tuh mengompres crus penis, terus mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa, meningkatkan turgiditas, dan membatasi aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Nah, kalau misalnya dia insersi, nanti dia bakal jadi crus penis. Lalu yang kedua ada musculus bulbus spongiosum, yang dimana dia tuh mengompresi bulbus dan corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, urin atau semen, sama dia meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Nah, kalau misalnya dia insersi, nanti dia bakal jadi bulbus penis. Nah, selanjutnya ada vaskularisasi penis. Yang pertama dari arteri penis sendiri, yaitu cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda externa. Lalu untuk sistem venanya, dia itu bermuara pada vena pudenda interna. Nah, ini untuk vaskularisasinya terdapat ada vena dorsalis, profunda penis, lalu ada arteri dorsalis, penis, sama ada arteri heliciane. Terus ada arteri profunda penis juga. Nah, itu yang untuk atas itu yang ketika lemas, sama yang ke bawah itu yang ketika ereksi. Nah, ini untuk drainase limfatikanya, cairan limfa kulit dan fascia penis, yang dimana struktur superficial dialirkan ke nodi superomedialis dari nodi inguinales superficialis. Terus struktur profunda penis mengalirkan cairan limfanya ke nodi iliaci interni. Nah, selanjutnya ada anatomi skrotum. Nah, untuk skrotum sendiri dia tuh berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Pada bagian medianya skrotum tuh terdapat refleks skroti. Nah, untuk skrotum sendiri dia tuh punya 9 lapisan utama. Yang pertama ada kulit, fascia dartos atau dan endartos, fascia spermatica externa, musculocremasterika, itu fascia spermatica interna, tunica vaginalis, lamina parietalis, tunica vaginalis, lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, sama ada substansia testis. Nah, selanjutnya untuk anatomi testis, dia itu merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Dia itu terletak pada dalam skrotum dan terdapat sepasang. Jadi dia itu testis kiri, dia itu lebih rendah dari kanan karena ada funiculus spermaticusnya yang lebih panjang. Nah, ini ada lapisan pembungkus testis. Untuk lapisan pembungkus testis itu ada tiga. Ada tunica vaginalis, tunica albuginea, sama tunica vasculosa. Nah, kalau tunica vaginalis nanti dia lamina parietalis sama lamina visceralis. Kalau yang lamina parietalis nanti dia tuh menempel pada fasies interna skrotum. Kalau yang lamina visceralis nanti dia tuh bakal menempel langsung pada substantia testis. Lalu di antara lamina parietalis sama visceralis itu terdapat suatu ruangan yang disebut cavum vaginalis testis. Nah, yang kedua ada tunica albuginea, dia tuh kayak tonjolan-tonjolan tunika albuginea yang masuk ke dalam testis disebut septum atau trabecula, yang membagi testis menjadi 200 sampai 320 di dalam setiap
lobulus itu yang pink-pink, terdapat tubuli contorti seminiferi. Nah, di dalam tubulus contorti seminiferus nanti terdapat dua buah sel, yaitu sel Sertoli yang penyokong sama sel spermatogenik yang menghasilkan sperma. Nah, sedangkan di antara tubulus terdapat sel interstitial yang mengekspresikan testosteron. Lalu yang ketiga ada tunika vakulosa, yang dimana terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar. Nah, ini untuk vaskularisasinya testis, dia tuh arterinya dari arteri testicularis cabang aorta abdominalis, lalu ada arteri ductus deferentis cabang arteri vesicalis inferior, sama ada arteri cremasterica cabang arteri epigastrica inferior. Lalu untuk venanya, dia tuh ada vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena, yaitu plexus venosus pampiniformis, sama dia ada vena testicularis dextra yang bakal bermuara ke vena cava inferior, sama vena testicularis sinistra yang bakal ke vena renalis sinistra. Nah, misalnya terjadi infeksi pada testis, tuh limfonodinya tuh bakal terpengaruh adalah limfonodi para aorta atau limfonodi lumbales. Lalu ada inervasinya. Untuk inervasinya dari testis, dia ada dua. Ada plexus yang testicularis, yang dimana dia tuh otonom cabang-cabang segmen dari thoracicae 10 sampai 12. Lalu ada nervus genitofemoralis, yang dimana cerebrospinal, yang dimana cabang segmen lumbal 1 sampai 2. Nah, ini ada jalur perjalanan sperma. Yang pertama tuh spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet di tubulus contortus seminiferus, lalu di tubulus rectus ke seminiferus, lalu ke rete testis, lalu ke ductus efferentes, lalu ke epididymis, lalu ke ductus deferens, ampula ductus deferens, ductus ejaculatoris yang dimana bersatu dengan saluran dari vesica seminalis, lalu ke ostium ductus ejaculatorius, lalu ke uretra pars prostatica, uretra pars membranosa, habis itu ke uretra pars spongiosum, lalu ke OUE. Nah, ini untuk klinisnya. Jadi yang pertama tuh, misalnya peserta jatuh terus ada nyeri hebat skrotum, nanti bakal dia jadi torsio testis, yang dimana testis itu bakal menggantung pada funiculus spermaticus. Di dalam funiculus itu kan ada arteris testicularis sama plexus pampiniformis sama ductus deferens. Nah, jadi misalnya terjadi torsio atau puntiran, funikulusnya tuh bakal kepuntir, terus arteria kejepit, terus darah tuh nggak masuk, bakal jadi iskemia sama bakal jadi nyeri yang hebat mendadak. Lalu yang kedua, itu ada varicocele, yang dimana dia tuh hubungannya tuh kayak di funiculus kan di funiculus ada plexus pampiniformis vena, yang dimana berfungsi untuk mendinginkan darah testis. Nah, misalnya vena melebar, nanti dia bakal jadi variokel, yang dimana sering di kiri, karena di vena testicularis kiri dia kan vena renalis kiri, yang dimana sudutnya kan 90%, terus di tengahnya tuh lebih tinggi sama berat melebar. Nah, kalau yang dilihat dari kasus kan tadi peserta dengan benjolan seperti sekumpulan cacing, kemungkinan itu variokel, karena pelebaran plexus pampiniformis pada funiculus spermaticus itu akibat gangguan aliran vena testicularis yang secara anatomi lebih sering terjadi di testis kiri. Yang ketiga itu adalah pembesaran prostat atau BPH. Nah, hubungannya itu apa? Kan prostat itu mengalami uretra pars prostatica, yang dimana jika prostat membesar, maka itu bakal menekan ureteranya. Jadi akibatnya bakal sulit buang air kecil, sering buang air kecil, atau pancarannya itu lemah, atau bakal jadi retensi urin. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini soalnya, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya, ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Jadi untuk yang kedua, organa uropoetika itu ada 4, ada ren, ureter, vesika urinaria, sama uretra. Nah, yang pertama adalah ren. Ren fungsinya tuh apa? Dia tuh fungsinya tuh sebagai ekskresi, yang dimana dia menyaring darah dengan membuang sisa zat metabolit, zat kimia asli, sama zat-zat yang nggak diperlukan. Terus dia juga filtrasi, yang dimana menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Lalu ada regulasi, yang dimana mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Yang terakhir ada sekresi, yang dimana mensekresikan hormon-hormon. Nah, jadi ginjal itu merupakan organ retroperitoneal, yang dimana terletak pada dinding posterior abdomen, yang dimana terdapat glandula adrenal di polus superiornya. Nah, letak skletopisnya di area sinister tuh setinggi bagian superior FTH12 sampai inferior FL3. Sedangkan yang dexter dia tuh lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Nah, selanjutnya adalah ureter. Nah, ureter itu merupakan saluran muskular yang berbentuk pipa yang membentang dari ren ke facies posterica vesica urinaria. Nah, untuk ureter sendiri yaitu memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan arteri iliaca communis, lalu ke lateral sepanjang dinding dan sedasar pelvis, kemudian masuk ke basis vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal, yang dimana itu untuk mencegah refleks dari urin. Jadi biar urinnya tuh nggak naik lagi, biar nggak ada refleks urin ke ureter saat vesika urinaria itu penuh. Nah, di dalam pelvis, ureter tuh disilangkan oleh
Kalau misalnya di ductus deferens pada pria, kalau misalnya pada wanita dipakai arteri uterina. Nah, ini ada penyempitan ureter. Penyempitan ureter ada tiga, ureteropelvic junction, yang dimana peralihan dari pelvis renalis ke ureter, bifurcatia arteri iliaca communis, persilangan dengan arteri iliaca communis. Terus yang ketiga, saat memasuki vesika urinaria. Tiga penyempitan ureter itu merupakan lokasi sering terjadinya ureterolitiasis atau batu ureter. Nah, penyempitan ureter itu dia tidak berfungsi sebagai fisiologis utama, tetapi merupakan penyempitan anatomis alami yang penting secara klinis sebagai tempat sering tersangkutnya batu ureter. Selain itu, pada bagian vesika ureter junction berperan dalam mencegah reflux urin dari vesika ke ureter. Nah, ini ada vesika urinaria, yang dimana merupakan suatu kantong musculus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Dia itu terletak di kafum pelvis saat keadaan kondisinya itu kosong dan mengembang saat ke superior hingga kafum abdomen saat penuh. Dia itu berbentuk sebagai piramid, jadi kalau misalnya dilihat itu kan kayak piramid gitu kan bentuknya. Dia itu punya apex anterior, basis di bagian posterior, dan satu fasies superior. Lalu dia ada dua fasies yang inferolateralnya. Nah, misalnya saat menahan kencing, dia itu bakal kontraksi yang menggunakan musculus sphincter vesicae, lalu misalnya relaksasi, pakai musculus detrusor. Tapi misalnya kita kencing ketika kita pipis, itu kontraksinya ada musculus detrusor sama relaksasinya pakai musculus sphincter vesicae. Yang mana mereka tuh kayak tukeran dulu ketika kontraksi sama relaksasinya pas bagian kencing atau nahan kencingnya. Nah, terus untuk musculus detrusor itu merupakan otot terletak di dinding kandung kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan urin saat kandung kemih terisi penuh. Saat menahan kencing, otot detrusor itu berkontraksi tetapi tidak ada urin yang dikeluarkan karena otot sphincter uretra menahan aliran urin. Nah, selanjutnya ada uretra, di mana dia tuh berfungsi untuk mengeluarkan urin saat buang air kecil. Nah, saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Nah, ini ada perbedaan uretra laki-laki yang maskulina sama yang perempuan yang feminis. Kalau misalnya maskulina, dia itu lebih panjang, sekitar 18-20, dilalui oleh urin dan cairan semen, lalu membentang dari orificium uretra internum pada VU hingga orificium uretra externum pada ujung penis, dan pada penil uretra terdapat glandula liter yang menghasilkan mukus. Sedangkan uretra feminima, dia itu lebih pendek, sekitar kurang lebih 4 cm, lalu hanya dilalui oleh urin. Dia itu membentang dari vesika urinaria hingga orificium uretra externum pada dorsal gland penis clitoridis. Lalu dia mengandung dua glandula para uretra, mukus, sama glandula skene pada aperturanya, sama dia tuh lebih rentan terkena infeksi. Nah, ini ada perbedaan yang bentuk uretra laki-laki sama uretra perempuan. Nah, kalau misalnya uretra wanita, dia tuh lebih mudah terkena infeksi pada trakt urinarius karena uretranya itu lebih pendek. Nah, ini ada alurnya urin. Jadi kan pertama kan ulir dari ginjal tuh, dari renal, lalu dia glomerulus. Nah, di glomerulus nanti dia bakal difiltrasi, bakal ke tubulus contortus proximal, habis itu nanti ke lengkung Henle, habis itu ke tubulus contortus distal, habis itu ke tubulus collectivus, habis itu nanti ke papilla renalis, habis itu ke calyx minor, calyx major, habis itu ke pelvis renalis, habis itu ke ureter, habis itu ke vesika urinaria. Nanti kalau misalnya kita mau pipis, itu bakal keluar lewat uretra gitu. Atau enggak dari glomerulus nanti bisa langsung pakai efferent arteriole, nanti dia langsung ke yang peritubular kapilar, nanti langsung dia ke renal vein gitu. Selanjutnya ke laporan ketiga. Untuk laporan ketiga ini soalnya, Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenitale dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomis pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. nah, jadi untuk osa regiopelvis, jadi tersusun oleh tiga, ada os sacrum, os coccyx, sama os ossiculatus. Nah, ini diafragma pelvis yang bagian pelvic floor yang dilihat dari atas. Dia tuh ada bagian, ada pubococcygeusnya, ada iliococcygeusnya, ada tendinous arch-nya, ada coccygeusnya juga kelihatan. Nah, lalu yang ini kalau misalnya dilihat dari bawah. Nah, kalau misalnya dilihat dari bawah, dia tuh ada muskulonya itu kelihatan ada musculus coccygeus, ada obturatorior, ada piriformis, sama iliococcygeus. Nah, ini ada membrana perineis dan spasium perineum profundum, yang dimana membrana perineum itu merupakan fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana sama ligamentum pubicum inferius, yang dimana di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis disebut spasium perineum profundum. Nah, terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra, dan sebagai stabilisator, tapi posterior membrana perineum. Nah, ini untuk muskulus-muskulusnya. Jadi untuk wanita sama pria tuh dia beda kan dilihat dari gambarnya.
Nah, muskulus yang berada di spasium perineum profundum itu ada 4. Ada sphincter uretra externum, musculus transversus perineum profundus, musculus compressor uretra yang dimana tuh hanya ada pada wanita, sama musculus sphincter uretrovaginalis yang hanya pada wanita. Jadi kalau misalnya di cewek itu ada 4, sedangkan di cowok itu cuma ada 2. Nah, ini ada perbedaan regio urogenitalis sama regio analis. Nah, bisa dilihat itu ada kayak belah ketupat gitu kan. Nah, letaknya kalau misalnya di bawah dasar pelvis, terus bentuknya itu berlian yang dibagi menjadi 2 regio oleh garis kayal yang menghubungkan kedua tuber ischiadico menjadi regio urogenitali anterior sama regio analisnya bagian posterior. Nah, batasnya itu apa? Yang anterior itu batasnya itu pakai margo inferior symphysis pubicum, terus yang lateralnya dia pakai rami ischia pubica anterior sama ligamentum sacrotuberale yang posterior, sama di posterior ada apex os coccygeus. Nah, ini ada perbedaan pelvis wanita sama pelvis pria. Terus kalau pertama dilihat dari adductus pelvisnya, kalau misalnya wanita tuh bulat, kalau pria tuh seperti jantung. Lalu untuk os sakrumnya, kalau wanita tuh pendek, luas sama kurang melengkung, kalau pria kan dia lebih panjang, sempit, melengkung ke depan. Terus osteogeusnya kalau misalnya cewek lentur, kalau misalnya cowok dia kuat. Os iliumnya kalau wanita dia miring ke lateral, sama kalau pria dia lebih tegak. Habis itu ada cavitas pelvikusnya, kalau wanita dia dangkal sama luas, kalau misalnya pria dia tuh dalam sama sempit. Terus untuk tulang pelvisnya, kalau wanita tuh dia tipis tapi nggak kuat, sedangkan kalau pria dia tuh tebal sama kuat. Terus untuk spina ischiadikanya dia tuh kalau misalnya cewek dia kan menonjol kan, kalau misalnya cewek, oh. Lalu untuk spina ischiadikanya kalau misalnya wanita dia nggak menonjol, kalau misalnya pria dia menonjol. Selanjutnya ada bidang host yang dimana pertama ada bidang host 1 yang ditarik setinggi adductus pelvis. Lalu untuk yang bidang host 2 dia tuh ditarik melalui tepi bawah symphysis osis pubis dan sejajar dengan bidang host 1. Lalu untuk bidang host 3 dia tuh ditarik setinggi spina ischiadica sejajar dengan bidang host 1 dan 2. Lalu untuk yang terakhir bidang host 4 dia tuh ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang host 1, 2, 3. Jadi keempatnya tuh sejajar semuanya. Nah, terakhir ada episiotomi. Nah, untuk episiotomi, dia tuh selama melahirkan, perineum tuh akan meregang dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, dilakukan untuk episiotomi. Jadi ada 2 tipe episiotomi, yaitu episiotomi yang median sama mediolateral. Nah, pada episiotomi median, dia tuh sayatnya itu dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tapi nggak sampai ke serabut sphincter ani. Sedangkan kalau misalnya episiotomi yang mediolateral, sayatnya itu dimulai 45 derajat dari midline. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.